Polda Metro Jaya memastikan bahwa kasus ini diusut sampai hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik tersebut menetapkan untuk proses lebih lanjut. Demikian. Dalam criminal justice system kami terus melakukan koordinasi. Akan dilakukan penahanan mungkin Pak. Terima kasih. Silakan terjun. Bisa jawab. Sudah? Jangan lupa tahan. Solo. Nah, Solo ini menarik karena itu agak jauh tahunnya, karena Solo itu baru tahun 2010. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Pak Jokowi. Pagi Pak. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesalkan publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Saya tetap menghormati penetapan tersebut. Tapi sebaiknya semua masyarakat juga menunggu dengan sabar prosesnya. Karena kalau saya tidak salah dengar tadi memang tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Ya, jadi ini clear banget ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. Dan poin yang paling penting apa? Status TSK itu masih harus kita hormati dan sikap saya Pak, senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses. Ya, masih nanti ada status menjadi misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia ada orang dengan status terpidana saja inkrah. Sudah 6 tahun tuh inkrahnya ya, Pak. Masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia. Ya. Jadi artinya adalah tolong aparat hukum juga fair dan adil dalam hal ini. Jadi sekali lagi sikap saya apa? Saya senyum, saya menyerahkan ke kuasa hukum, saya tetap mengajak untuk semua yang ke-7 orang lain, ke-8 orang untuk tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita bersama rakyat Indonesia selaku masyarakat yang bebas untuk melakukan penelitian atas dokumen publik, tidak untuk dikriminalisasi, dan tolong aparat itu juga fair dan adil karena Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan yang dipimpin oleh Ketua MKD Nazarudin Dekam menghadirkan sejumlah saksi ahli. Dalam keterangan saksi, terungkap ada pergeseran narasi terkait unjuk rasa di DPR pada bulan Agustus lalu di media sosial. Pergeseran narasi ini terjadi secara terstruktur agar unjuk rasa dilampiaskan ke sejumlah anggota DPR seperti Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbah, dan Adis Kadir. Jadi yang kami analisis adalah apa yang terjadi sebelum 25 Agustus. Kami menemukan sejak tanggal 10 Agustus itu sudah ada narasi itu. Narasinya adalah akan ada demo 10 Agustus. Ya, demonya adalah demo buruh. Tanggal 25 sampai tanggal berapa kayak gitu kan, panjang. Dan isu itu berkembang terus, memang akan ada demo. Tetapi saya perhatikan tanggal 14 mulai ada itu di TikTok. Kemudian di Instagram juga ada, kemudian di Twitter. Arahan-arahan tertentu. Saya lihat ini sepertinya kok bukan dari buruh ya, gitu. Misalnya mulai diarahkan ke DPR,
mulai diarahkan serangannya ke wakil rakyat, kemudian ya seperti yang kita lihat tadi, tapi belum sampai seperti itu. Kemudian tanggal naik pesat sekali, saya menggunakan kata kunci terkait dengan Agustus demo, ya, demo unjuk rasa Agustus itu. Pesat itu tanggal 19, naik pesat sekali, tanggal 20 pesat banget, kemudian ya kita, the rest is history, kita tahu sendiri, tanggal 25 dan seterusnya. Jadi saya lihat memang ada penggiringan opini dari awal yang sudah diciptakan oleh akun siapa? Ya tadi akun-akun anonim juga memang gitu. Sementara itu, kriminolog Adrianus Meliala juga mengungkap penggalan video joget anggota DPR sengaja diviralkan untuk memancing emosi masyarakat. Hal ini menjadi pemicu, apalagi ada narasi provokatif yang sengaja dibuat dan menyasar pada anggota DPR dalam video tersebut. Lalu membutuhkan yang kita sebut sebagai triggering, pencetus. Nah, ajakan-ajakan tadi kumpul di sini, bakar Monas, serang Mabes Polri, itu yang saya sebut sebagai trigger, faktor pencetus. Jadi kita butuh kondisi di mana orang lalu merasa tidak adil, lalu kemudian orang butuh pencetus. Tak hanya penggiringan opini yang sengaja diciptakan, namun kerusuhan dan penjarahan terhadap rumah anggota DPR tersebut diduga kuat sudah direncanakan oleh pihak-pihak tertentu. Di Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya memastikan bahwa kasus ini diusut sampai Hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik tersebut menetapkan untuk proses lebih lanjut. Demikian. Dalam criminal justice system, kami terus melakukan koordinasi. akan dilakukan penahanan mungkin Pak. Terima kasih. Silakan terjun, bisa jawab. Sudah? Jangan lupa tahan. Nah, Solo ini menarik karena itu agak jauh tahunnya, karena Solo itu baru tahun 2010. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Pak Jokowi. Pagi Pak. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesalkan publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Saya tetap menghormati penetapan tersebut. Tapi sebaiknya semua masyarakat juga menunggu dengan sabar prosesnya. Karena kalau saya tidak salah dengar tadi, memang tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Ya, jadi ini clear banget ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. Dan poin yang paling penting apa? Status TSK itu masih harus kita hormati dan sikap saya Pak, senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses. Ya, masih nanti ada status menjadi misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia ada orang dengan status terpidana saja inkrah. Sudah 6 tahun tuh inkrahnya ya, Pak. Masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia. Ya. Jadi artinya adalah
tolong aparat hukum juga fair dan adil dalam hal ini. Jadi sekali lagi, sikap saya apa? Saya senyum, saya menyerahkan ke kuasa hukum, saya tetap mengajak untuk semua yang ke-7 orang lain, ke-8 orang untuk tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita bersama rakyat Indonesia, selaku masyarakat yang bebas untuk melakukan penelitian atas dokumen publik, tidak untuk dikriminalisasi, dan tolong aparat itu juga fair dan adil, karena